Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di channel Pak Guru. Hari ini kita akan belajar program pengolah angka Microsoft Excel. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingatkan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk menghidupkan notifikasi agar teman-teman selalu dapat pemberitahuan dari channel Pak Guru untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada beberapa sarana prasarana yang teman-teman wajib persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada personal komputer atau laptop. Untuk kita bisa mempraktekkan penggunaan Microsoft Excel. Yang kedua, teman-teman butuh software Microsoft Excel 2016 atau 2010 atau 2013 atau 2007 ataupun 2003. Teman-teman silahkan pilih. Tenang, bagi teman-teman yang tidak punya personal komputer atau laptop, sekarang Microsoft Excel sudah hadir di dalam gadget kalian. Kalian tinggal buka App Store, tinggal buka Play Store. Silahkan download program Microsoft Excel. Namun Microsoft Excel yang ada di dalam gadget, yang berada di dalam handphone, berada di dalam iPad ataupun tablet, itu sedikit berbeda dengan yang berada di personal komputer. Tentunya fasilitasnya juga akan berbeda. Maka mari kita simak penjelasannya ketika menggunakan personal komputer. Pertama, langkah yang kita lakukan adalah tekan tombol Start, lalu pilih Microsoft Excel 2016. Nah, seperti yang sudah terinstall di komputer ini. Nah, teman-teman akan melihat di sini tampilan khusus ciri khas dari program Microsoft Excel itu berwarna hijau seperti ini. Jadi program Microsoft Excel pengolah angka itu tampilannya berwarna hijau. Di sini terdapat blank workbook. Blank workbook ini tempat kita membuat sebuah dokumen baru. Blank artinya di dalam dokumen itu nanti tidak akan berisi apapun. Nah, coba kita klik blank workbook, lalu kita amati, dan inilah ruang kerja dari Microsoft Excel. Hampir mirip dengan program-program Microsoft Excel yang lain. Nah, sebelum kita mulai menggunakan Microsoft Excel ini, Pak Guru mau tanya nih, kenapa sih kita harus pakai Microsoft Excel? Untungnya apa ketika kita memakai Microsoft Excel? Fungsinya apa ketika kita menggunakan Microsoft Excel? Kalau teman-teman tahu, silahkan berikan komentar, tinggalkan komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Jika belum, mari kita bahas bersama. Satu, keuntungan menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman bisa memiliki data yang akurat, cepat, dan tepat. Teman-teman bisa memiliki data yang akurat, cepat, dan tepat. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, file Microsoft Excel dapat disimpan dan dilakukan pembaharuan dengan cepat. File Microsoft Excel dapat disimpan dan dapat dilakukan pembaharuan dengan cepat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, perhitungan menjadi lebih mudah. Nah, ini mengapa kita membutuhkan Microsoft Excel.
Microsoft Excel fungsinya untuk apa sih? Microsoft Excel itu berfungsi seperti sebuah kalkulator raksasa. Teman-teman pasti tahu dong apa itu kalkulator. Microsoft Excel ini akan membantu kalian dalam melakukan operasi hitung menghitung. Kita punya data cepat, akurat, bisa disimpan, dan perhitungan kita jauh lebih mudah. Itu mengapa kita harus menggunakan Microsoft Excel. Fungsinya Microsoft Excel untuk apa? Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi teman-teman tahu tujuannya. Ketika kita belajar, kita bisa memetik manfaat dari apa yang kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang kerja yang ada dalam Microsoft Excel. Kita akan membahas ruang kerja yang ada pada Microsoft Excel. Coba diamati teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada file, ada home, ada insert, ada back layout, ada formula, ada data, ada review, ada view. Ini semua disebut sebagai menu bar. Menu yang ada di dalam home, insert, back layout, formula, data dijabarkan di bawahnya. Nah, submenu ini, button-button ini itu memiliki fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi sendiri. Kita akan ketahui fungsi itu dengan mempelajarinya satu persatu nanti. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan pelajari secara pelan-pelan agar kalian juga paham. Nah, ada menu bar, ada submenu bar, lalu di sini ada formula bar. Nah, di mana kursor berkedip itu namanya formula bar. Formula bar digunakan untuk menulis apa yang akan kita tulis. Nah, untuk menulis apa yang akan kita tulis dan tentunya akan ditampilkan. Contoh, kita akan menulis di sini 1 ditambah 1. Maka pada bagian formula bar akan tayang 1 ditambah 1. Ini fungsi dari formula bar. Teman-teman, perlu kalian ketahui, lembar kerja yang ada dalam Microsoft Excel itu sangat khas dan berbeda dari program Microsoft yang lain. Nah, Microsoft Excel karena digunakan sebagai fungsi perhitungan, maka lembar kerjanya dibuat dalam bentuk tabel. Lembar kerja dalam Excel berbentuk tabel. Nah, berbentuk tabel. Lembar kerja dalam Microsoft Excel berbentuk tabel. Itu yang perlu teman-teman pahami. Di dalam tabel terdapat dua unsur. Terdapat dua unsur tabel. Yang pertama ada baris. Baris itu ditunjukkan dengan simbol berupa angka. Contoh, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan baris 6. Ini baris. Ditunjukkan dengan simbol angka. Itu namanya baris. Unsur yang kedua adalah kolom. Kolom itu ditunjukkan dengan simbol seperti yang Pak Guru blok ini. Simbolnya berupa huruf. Ditunjukkan dengan simbol berupa huruf. Nah, lembar kerja dalam Excel, sekali lagi Pak Guru ulangi, berbentuk tabel. Nah, terdapat dua unsur dalam tabel. Yang pertama, baris seperti yang Pak Guru sorot ini. Ini ditunjukkan dengan simbol angka.
baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Yang kedua adalah kolom ditunjukkan dengan simbol berupa huruf. Ada huruf A, B, C, D, dan E. Nah, sampai di sini teman-teman apakah paham? Jika paham, silahkan tekan like pada video. Jika belum, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar yang disediakan. Lanjut. Nah, ada beberapa istilah dalam Microsoft Excel yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, beberapa istilah dalam Microsoft Excel. Yang pertama, ada namanya sel. Nah, kita akan bertemu dengan yang namanya sel. Apa itu sel? Ada yang tahu? Apa itu sel? Sel merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Sel merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Teman-teman bisa lihat di mana sih sel? Ada yang tahu di mana sel? Sel, halo sel, di mana sel? Nah, sel ada di sebelah sini. Di sini Pak Guru coba memilih kolom B baris ke-7. Kolom B baris ke-7. Nah, ketika kolom B baris ke-7 ini Pak Guru pilih, otomatis dia akan ditandai dengan bingkai warna hijau. Di pojok kanan bawah dari bingkai itu terdapat kotak kecil ini. Nah, kotak kecil ini yang disebut dengan sel. Kotak kecil ini disebut dengan sel, perpotongan antara baris dan kolom. Sel B7 ada di sini. Yang kedua, kita mengenal adanya sistem halaman dalam Microsoft Excel. Halaman. Jadi dalam satu file kita itu bisa terdiri dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat halaman itu di bagian bawah sini. Ada yang namanya sheet 1, halaman 1. Halaman 1 ini kita bisa rubah halaman 1. Karena di dalam file yang Pak Guru buat ini baru terdapat 1 halaman, maka halaman ini disebut worksheet. Lembar kerja dalam Microsoft Excel. Namanya worksheet. Nah, kalau teman-teman tahu ada halaman, kalau halaman itu banyak dijadikan satu kesatuan, maka itu akan membentuk sebuah buku. Contoh, halaman 1 tambahkan lagi oleh Pak Guru, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, lalu dibuat halaman 2, halaman 3, halaman 4. Maka kumpulan dari berbagai macam halaman ini disebut workbook. Workbook, kumpulan dari berbagai halaman. Kumpulan dari berbagai halaman dalam Microsoft Excel disebut workbook. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Jika mau bertanya, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Apabila sudah jelas, silahkan tekan tombol like untuk mendukung Pak Guru membuat konten-konten video pembelajaran yang lain. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Silahkan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapat pemberitahuannya. See ya.